Prabu Sundha atau Sang Hyang Brahma, sedemikian bingung dengan keadaan ini. Dua wanita yang menjadi rebutan anak-anak lelakinya itu, menjadikan dirinya mengambil keputusan, untuk mengadu ke Hyang Suksma. Tidak lama dalam samadinya, ada secarik surat, melayang dari angkasa. Isi surat itu sangat samar, dan tak bisa dibaca maksudnya. Dipanggillah putra-putranya menghadap, untuk menyingkap arti dari tulisan, yang tergores di atas kertas itu. Tetapi, hampir semuanya gagal, mengungkap arti isi surat itu, dengan alasan yang kuat. Hanya ada satu, yang mengungkap maksud surat itu dengan ketetapan yang kuat. Dialah, Raden Brahmana Tyasa. Disebutkan olehnya, bahwa isinya adalah, sang putri akan diperistri oleh orang, yang mempunyai hati yang lapang. Sang Raja Sundha, melihat sasmito yang tergores dalam tulisan itu, adalah siapa yang mempunyai kepandaian yang unggul, serta mengagungkan keluhuran budi, dialah yang akan mendapatkan satu, di antara dua putri boyongan itu. Semua mengetahui, bahwa di antara para putra-putra Raja Sundha, yang paling unggul dalam kepandaian, dan berbudi luhur adalah, Raden Brahmana Tyasa, dan Raden Brahmaniyama. Dengan demikian, Raja Sundha menetapkan, bahwa yang berhak memperistri Gyah Kasipi, dan Gyah Kistapi, adalah mereka berdua. Ditetapkan kemudian, bahwa Gyah Kasipi, dijodohkan dengan Raden Brahmana Tyasa, dan Raden Brahmaniyama, dijodohkan dengan Dewi Kistapi. Perjodohan kedua saudaranya, membuat putra-putra Raja Sundha yang lain, sangat kecewa. Para putra bersaudara itu, kemudian muksa, menjadi dewa kembali. Terkisah, anak cucu dari Bagawan Danu, mengumpul di Gua Bojro, menghadap Prabu Danuka, yang kini telah naik tahta menggantikan ayahnya, Prabu Danu. Mereka semua, merupakan sesama saudara raksasa. Prabu Kiswaraja, mengatakan kepada Prabu Danuka, bahwa pada peperangan yang lalu, dikatakan banyak saudara dari pihak raksasa, yang mati oleh para resi. Mendengar hasutan itu, Prabu Danuka marah besar, dan kesepakatan diambil oleh golongan Ditya, untuk menggempur lawan, membalas dendam. Persiapan usai, maka berangkatlah para Ditya, menyerbu salah satu negara, yaitu Medanggana. Kedatangan laskar dengan jutaan raksasa, mengagetkan seluruh penghuni Medanggana. Tentu, tanpa persiapan cukup, membuat penghuni Medanggana terdesak. Seluruh keluarga istana lolos, keluar mengungsi, disertai perangkat istananya. Maharaja Sokro, atau Hyang Endra, dan anak istrinya, telah sampai di tempat aman, dan menyusun kekuatan kembali. Dikatakan oleh sang patih, bahwa ia mempunyai sahabat, seekor kera yang bernama Malawapati. Prabu Sokro menyetujui, untuk meminta bantuan, kepada sahabat Rakyono Patih. Singkat cerita, dipanggillah Malawapati. Setelah menghadap, Malawapati bersedia, untuk membantu Prabu Sokro. Disertai para wadya kera, dan wadya Medanggana yang tersisa, mereka berbaris rapi, dengan semangat baru. Malawapati, yang dijagokan untuk kembali merebut tahta Medanggana, juga dengan percaya diri, memasuki kota Medanggana. Maka, perang kembali berkecamuk dengan hebatnya. Saling mengungguli, saling desak satu pihak, terhadap pihak lain. Terlihat, Prabu Danuka dan Prabu Kiswaraja, mengamuk dengan hebatnya, menerjang para wadya kera, bala bantuan Medanggana. Terjangan keduanya begitu menggetarkan hati, yang menjadikan lumat banyak wadya, baik dari Medanggana, maupun laskar kera bawahan Malawapati. Melihat bala Wanara terdesak hebat,
mengamuklah Malowapati. Ia kemudian mata aji pangabaran, yang berwujud angin prahara. Angin kuat itu, menempuh barisan raksasa, dan terjangan itu, membuat para raksasa, habis beterbangan tanpa sisa. Perang telah usai dengan kemenangan, yang membuat Prabu Sokro sangat bergembira. Sang Malowapati, diganjar sebagai punggawa Medanggono yang disegani. Namun, perang yang sudah berhenti itu, baru diterima kabarnya, oleh para raja sahabat Medanggono. Para raja sahabat itu, berdatangan menyatakan rasa syukur, atas keselamatan Raja Medanggono, yang telah kalis dari bahaya peperangan. Diselenggarakanlah pesta Lenggot Bowo, tarian para wanita cantik, yang diiring dengan tetabuhan gamelan Lokononto. Alunan Kidung Merdu Sworowati, juga memenuhi arena, yang dihadiri oleh sahabat, atau dalam hal ini saudara Prabu Sokro. Para sahabat pun, kemudian turun ke arena pesta, dengan memamerkan segala kelebihan mereka masing-masing, dalam olah bekso. Sedang dalam pesta berlangsung, tiba-tiba terlihat cahaya benderang, memanjang, yang terang gemilang, tegak di arena pesta. Kelima raja yang sedang berpesta terkejut, dalam hati mereka bertanya, tetanda apa yang terjadi, di depan mata mereka. Keberanian mereka bangkit, dan beramai-ramai hendak merengkuh cahaya itu. Tetapi yang terjadi, cahaya itu malah bergerak menjauhi arena pesta, dan mesat meninggi, meraih angkasa. Penasaran mereka makin dalam. Cahaya itu dikejar oleh para raja, sementara di arena pesta, terjadi keributan, dan para prajurit berjaga-jaga, dengan senjata terhunus. Di angkasa, usaha meringkus cahaya berlangsung sengit. Prabu Suman, malah sudah dalam kemarahan yang amat sangat. Ia bertriwikromo, berubah menjadi babi hutan yang sangat besar. Membongkar bumi, awal dasar dari gerakan timbulnya cahaya. Terlihat, perbawa Prabu Suman begitu besar. Prabu Sundo, demikian juga. Ia berubah menjadi burung raksasa, berwarna hitam. Ia berusaha membelah cahaya itu, dengan cakar, serta kepakan sayapnya. Gerakan cahaya tegak itu, bergerak terus, dan melanda samudra. Cahaya itu membuat air laut, bergerak mendidih, menggelegak. Hempasan air membuncah, membelah udara, menimbulkan uap air, menyaput gunung-gunung. Usaha Prabu Suman, dan Prabu Sundo, masih terus berlangsung, hingga mereka berdua berpapasan, dan sepakat untuk saling membantu. Mereka berdua kemudian melakukan semadi, meminta petunjuk leluhur mereka. Tidak lama, terlihat ada sosok wanita mendatangi kedua raja, yang kemudian terbangun dari samadinya, menanyakan sejatinya, sosok wanita cantik itu. Wanita itu mengaku sebagai Dewi Pertiwi. Ditanyakan, apakah sang Dewi mengetahui yang terjadi, dengan cahaya terang yang mereka kejar. Dewi Pertiwi mengatakan, bahwa cahaya itu adalah pusaka Linggomanik, yang ada di dasar bumi. Pusaka itu adalah milik Hyang Wiseso, tutur Dewi Pertiwi. Ia menjelaskan, kenapa Linggomanik bercahaya, hingga menembus bumi. Itu dikarenakan, para maharaja, dan para resi, saling bertentangan keinginannya. Pertentangan itu, menimbulkan keresahan negara, karena pertentangan itu tujuannya, saling berebut kekuasaan dunia. Kini, cahaya itu sudah surut, dan semua kejadian itu, karena Paduka berdua. Itulah tetanda, bahwa Paduka berdualah, yang kemudian hari, mampu mensejahterakan manusia di tanah Jawa. Keturunan Paduka, akan menjadi raja-raja, serta sebagai satria, yang menguasai manusia di tanah Jawa. Demikian kata Dewi Pertiwi, mengakhiri keterangannya.
kedua raja sangat lega dan senang. Prabu Suman berjalan bersama Dewi Pertiwi, mengambil pusaka Linggomanik di dasar bumi. Kebersamaan keduanya diakhiri dengan perkawinan, dan Dewi Pertiwi diberi nama Sang Dewi Sri Basundari. Peristiwa itu telah berlalu seiring perjalanan waktu, tetapi ketenteraman tidak selamanya hadir. Pertikaian antar kampung, perang antar negara, dan pertikaian antar para raja terjadi kembali, akibat penataan negara yang kurang baik. Rakyat saling memburu benarnya sendiri, hingga huru-hara kerap terjadi. Pada saat itulah, Sang Hyang Ismoyo, atau Sang Hyang Semar, menugaskan anak-anaknya untuk datang ke tanah Jawa. Mereka adalah Sang Hyang Wungkukan, yang beralih nama sebagai Brahmono Rojodendo. Kemudian, Sang Hyang Wurahaspati, yang beralih nama sebagai Brahmono Tristo. Juga ada Batoro Siwah, yang berganti nama Brahmono Bahliko. Lalu, Sang Hyang Suryo, dengan nama Sang Brahmono Srisbo. Juga, Sang Hyang Yomodipati, dengan berganti nama Sang Brahmono Gratso. Hyang Condro, dengan nama Brahmono Walanto. Sang Hyang Kuero, dengan berganti nama Brahmono Rojo Imo. Sementara itu, Hyang Komojoyo juga menyusul ke tanah Jawa dengan berganti nama Brahmono Rojo Tandi. Kemudian, Batoro Temburu dengan nama Sang Brahmono Rojo Patut. Sedangkan Batari Darmastuti berganti nama Brahmono Yukti. Demikianlah para dewa, anak-anak dari Sang Hyang Ismoyo, dengan dipimpin oleh Sang Hyang Siwah, atau Brahmono Bahliko, datang ke Gunung Mahendro. Semuanya bertujuan untuk membuat toto tentrem manusia. Para raja telah mengetahui adanya para Brahmana yang hendak meredam kekacauan di tanah Jawa. Mereka mulai datang ke Gunung Mahendro, bertemu dengan para Brahmana. Di sanalah para raja diberikan sasmito tentang hal yang tersandi. Badan dikuasai oleh hati, rasa terbingkai oleh nyawa, dan nyawa dikuasai oleh Hyang Mulya. Dengan sasmito yang dituturkan oleh para Brahmana, hati mereka terbuka dan merasa telah salah dalam mengelola negara dan perangkat pemerintahan. Mereka telah merasa bahwa selama ini telah kurang teliti sebagai seorang pemimpin. Padahal, seorang pemimpin adalah mempunyai kewajiban mengatur seluruh wadionya dengan adil dalam lingkupan jiwa menuju kesejahteraan bangsa. Setelah semua menerima sasmito itu, para Brahmana mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa memaknakan sebuah mantra, maka ia akan merajai seisi jagat. Mantra itu adalah Ponco Aksoro, A, I, U, E, dan O. Namun, setelah mantra itu dibacakan di depan semua raja, tak satu pun dari kelima raja itu yang bisa memaknakan. Maka kemudian, oleh para Brahmana, masing-masing raja akan dipilah penguasaannya.